Ya, kita kembali lagi di Insight Ramadan dan masih bersama Pak Ale juga dengan Ferry Ardiansyah. Tadi kita bicara baru satu pertanyaan tapi luar biasa ya, bahwa ternyata untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ternyata esensinya banyak banget gitu ya, dan bahkan ini saatnya kita menabung pahala sebanyak-banyaknya ya. Betul Tadi sekali. Ferry dan juga Pak Ale mengatakan kayak gitu tuh. Ada waktu-waktu tertentu nggak sih Pak Ale untuk mendapatkan waktu terbaik agar kita bisa mendapatkan pahala yang juga lebih terbaik gitu? Tentu ada waktu-waktu yang istimewa ya, Mhm. lebih-lebih di bulan Ramadan. Mhm. Mhm. Kalau waktu-waktu istimewa di hari-hari biasa atau Mhm. bulan-bulan biasa kan sepertiga malam. Tapi di bulan Ramadan itu nanti ada waktu yang khusus, yaitu Betul. Lailatul Qadar itu. Betul. Nah itu yang Iya, dicari Masya itu. Allah. Tuh, ya. 10 hari terakhir. Betul. Lebih baik daripada 1000 bulan, coba bayangkan beramal ibadah itu. Maka jangan sampai dilewatkan. Mari kita sama-sama manfaatkan momen yang sangat baik itu. Ibarat kalau kita Kesempatan. lagi lari maraton, ini final lap-nya kita ya, Betul. dimaksimalin gitu ya. Jadi makin akhir bukan makin kendor, tapi justru bulan Semakin- puasa ini makin tajam. ibadahnya itu makin dikuatkan. Tapi fenomena menarik nih Pak Ale dan juga Ferry. Masjid biasanya awal-awal rame nih yang terawih gitu ya. Makin ke sana makin sepi. Ini gimana nih Pak Ale nih? Apa kesadarannya ya atau gimana? Mungkin kalau di kita begitu ya, tapi kalau di Makkah insya Allah nggak begitu. Wah, iya. Sebaliknya, justru makin akhir makin ramai. Makin ramai. Jangankan gitu di Saudi, di Mekah ya, kalau di Mekah di Madinah itu Makin ramai. sholat subuh aja, Masya Allah. Nggak dapat tempat ya? Nggak dapat tempat kalau kita Telat maju sedikit, cepetan. lewat aja gitu ya. Iya. Nah, Fer, mau tanya sama Ferry. Ferry menanamkan kepada anak-anak ya, Iya. menanamkan kepada anak-anak pentingnya kita melakukan ibadah yang lebih maksimal lagi di bulan Ramadan. Biasanya apa sih yang kamu sama istri lakuin? Yang jelas, yang pertama, kalau dari kecil tuh anakku memang sudah, alhamdulillah dari umur 3 tahun sudah belajar puasa, udah full gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang tuh dia kayak tertantang gitu kalau untuk bisa bisa puasa tuh kayak tantangan buat dia gitu loh. Awal-awal kasih reward, sekarang justru dia nggak minta rewards gitu loh. Karena sudah tahu. Kesadaran ya. Karena memang dari awal aku sudah menanamkan dia di sekolah yang insya Allah terbaik, yang akidah Islami juga sangat bagus, terus juga ngajinya juga alhamdulillah. Lalu juga di bulan Ramadan ini aku selalu ngajak dia tadi ibadah bareng, terus juga dia selalu punya PR gitu ya, punya PR sama guru ngajinya juga yang untuk lebih repetisinya lebih banyak, Betul. ya repetisi ngajinya juga lebih banyak, lalu juga sholat malam. Nah kadang-kadang kan anak-anak karena besok paginya sekolah gitu kan segala macem, pas sahur itu dia gimana caranya dia bangun tidur sebentar, udah sebentar tahajud ya dengan cara-cara yang inilah pendekatan orang tua ya. Gitu. Betul. Ya 1-2 kali lah dia biasa di awal-awal tuh, di awal-awal Ramadan tuh, yang anak-anak ya adaptasi lagi gitu kan, betul. Seperti itu. Nah tapi ya berharap sih nanti insya Allah di Ramadan ini juga karena semakin besar kan, semakin kebuka juga, karena memang kan kita selalu nanemin itu di keluarga. Aku sama istri tuh pokoknya mau tidur jam berapapun juga waktunya sholat, bangun sholat gitu loh. Jadi memang nggak boleh ditinggal. Nah hal seperti ini sudah menjadi hal kebiasaan buat dia. Bahkan kalau aktivitas anakku juga di sekolah walaupun agak sedikit berkurang, tapi aktivitas di luarnya selama Ramadan ini suka ngikut dengan aktivitas aku nggak istri. Benar-benar role model ya orang tua ya. Jadi memang ikut kadang-kadang kalau misalnya aku ada agenda kerjaan yang berkaitan sama Ramadan Fair apa segala macam, dia biasa ikut tuh. Dia suka seperti itu. Nah jadi suka ini juga. Kadang-kadang juga dia Dedi kapan kita sahur on the road lagi? Dia selalu nanya gitu tuh. Selalu lagi. Maksudnya muter kemana-mana keliling. Dia mau turun ngasih makan. Happy gitu. Ya. Dia happy. Benar, jadi benar. dari kecil tuh memang kita perlu memupuk itu gitu loh. Dan akhirnya dia sendiri nagih. Biasanya dalam sebulan mungkin bisa hitung sama jari ya Ustadz ya. Dalam kita ini ya. Tapi selama Ramadan ini baru berapa hari Ramadan kita beli makanan lagi kapan nih untuk bagi-bagi ini. Nah, udah kayak gitu. Udah terplanning ya. Waduh, jadi kalau bisa tuh sesering mungkin gitu loh. Nah, jadi memang alhamdulillah dia punya rasa empati cukup tinggi terhadap sesama. Ya, saya bilang ini bulan yang mustajabah.
Ya. bulan yang paling cakep nih amalannya diterima Ya. sama Allah. Oh. Ayo bang, berburu walaupun sebenarnya dia belum akil balik Ya. Iya. Tapi paling enggak dari sekarang tuh betul, latih. setuju Latih, banget. ya. Iya. Ini menumbuhkan good habit, ya Yes. kan? Iya. Karena menumbuhkan good habit kan nggak bisa dalam waktu kayak sekejap ya, tapi Betul. memang harus orang tua menjadi role model dan walaupun belum akil balik kan nggak apa-apa, persiapan menuju akil Persiapan. balik udah langsung go, ya Iya. kan? Iya. Insya Allah. Nah, Pak Ale, Ya. ada nggak sih ciri-ciri ya manusia gitu ya, yang Ya. dia mendapatkan Lailatul Qadar tuh kelihatan nggak sih atau nggak terlihat? Allahu alam, itu sangat sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ya orang yang ibadahnya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Betul-betul itu dirahasiakan oleh Allah ya. SWT ya, tapi memang mereka-mereka yang benar-benar mengejar ya beribadah ya. Iya. Baik. Dan apakah harus selalu di masjid nggak sih, Pak Ale? Ya idealnya sih di masjid ya. Itikaf. Karena itikaf itu kan nggak Itikaf, di rumah nggak bisa itikaf. Iya. Itikaf itu di masjid. Kalau untuk perempuan gimana, Pak Ale? Ya kalau perempuan kan diistimewakan boleh di rumah kalau Di perempuan. rumah ya. Nah, balik lagi ke Ferry. Kalau 10 malam terakhir anak-anak diajak nggak itikaf ke masjid? Kalau yang tahun kemarin itu enggak, Masih kecil. Ya. masih kecil ya. Tapi ya kalau itikaf itu memang apalagi 10 hari terakhir itu kan seperti tadi Pak Ali bilang Allah merahasiakan nih kapan nih. Betul. Tapi ada hadis juga mengatakan di malam-malam ganjil di 10 hari Ya, terakhir betul. itu. Jadi Tanda-tanda malamnya. Ya. tanda-tanda malamnya. Kalau di tahun ini ya kita bisa mengukurnya insya Allah di tanggal 23, 25, 27 tuh. Ya kan itu Yang penting malam ganjil malam ya. ganjil itu. Ya, Karena kan ya. jadi di malam ke-23, 25, 27 insya Allah itu karena keutamaannya Betul. sangat besar gitu Betul, loh. Jadi betul. bisa terangi masjid seterang-terangnya. Jadi Betul. kalau namanya kita itikaf itu juga kan kita bisa melakukan ibadahnya macam-macam. Betul. Bisa baca Quran, bisa Betul. tahajud berapa rakaat, terus juga bisa melaksanakan sholat taubat juga, bisa macam-macam. Ya. Nah, dan juga bisa melakukan ya berbagi bekal, Ya. sahur bersama di masjid, gitu kan? Ya kan dengan DKM setempat atau Betul, segala macam. Nah, betul. jadi kayak gitu-gitu sebenarnya yang seharusnya dibiasakan sih Betul, sebenarnya sama Anak-anak ya. sama anak-anak kita juga ke depan. Betul. gitu. Jadi memang akhirnya memang kita boleh kasihan ya, misalnya kasihan nih anak-anak malam-malam dibangunin, tapi sebenarnya bukan kasihannya ya, tapi bagaimana mendidik untuk kita mengejar gaspol nih di 10 malam Betul, terakhir ya, dan betul. insya Allah bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Amin. Karena banyak juga anak kecil itu nggak tahu kalau sebenarnya ada keutamaan yang paling istimewa di Ramadan itu di 10 hari itu yang harus Betul. dikejar Ini gitu loh, orang tuanya nih yang harus mengedukasi ya. ekstra mengedukasi Betul, gitu. Jadi betul. bukan puasanya aja nih, tapi 10 hari terakhir nih ya mustajabah nih tempat Ya, malam-malam Allah ya. yang betul-betul sangat istimewa gitu. Baik, baik. Kalau Pak Ale sendiri, Pak Ale, Ya. malam-malamnya tuh ada nggak sih ciri-cirinya mungkin? Kalau untuk ciri-ciri malam-malam itu ya katanya malamnya hudu ya, malamnya Ya, hudu. tenang, Tenang, kemudian tidak panas, tidak dingin, angin tidak berhembus Tidak. kencang. Nah itu. Kemudian di pagi harinya matahari redup. Iya. Nah, itu. Masya Allah. Itu tanda-tanda besok- alamnya. besoknya adem lah siangnya. Eh, Nah, gitu. Nah, Sejuk itu gimana gitu Sejuk. ya. Itu Ya, dalam ya, sebuah hadis memang dikatakan demikian. Nah, ya tinggal kita yang Betul. mengejar lah di 10 malam Betul. terakhir itu ya. Walaupun memang ada mengatakan malam-malam ganjil, namun kita tidak menyepelekan malam genap juga Iya, ya. betul. Karena kan 10 malam terakhir ya, insya Allah ya. Nah, jadi nih buat teman-teman semua nih, sahabat-sahabat Insight nih udah tahu ya bahwa sebenarnya yang namanya kita mengejar ibadah di bulan Ramadan ini kalau bisa memang dimaksimalkan ya. Betul. Karena di bulan Ramadan Ya. ini adalah dimana semua kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Apalagi kalau niatnya ikhlas ya nggak? ya harus Kadang-kadang ikhlas. susah kan di niat ya. Nah, itu dia Karena ini urusan kita dengan Allah ya, Iya. SWT ya. kadang-kadang nggak enak juga sama teman pada puasa, ikutan puasa. Nah. Sebenarnya itunya gimana gitu, Allah alam bisa bang. Allah. Gitu. Betul. Fer, ada cerita nggak sih kamu zaman-zaman itu ya ketika berusaha, aduh males banget, zaman-zaman masih kecil ada nggak sih cerita itu? Dulu lah ya. Zaman-zaman dulu itulah Fer. Ya pastilah ada masa-masa di mana waktu itu masih perlu banyak belajar kan, masih perlu banyak belajar. Nah terus masih ada cheating-cheatingnya gitu loh. Jadi puasa nih, wah kelihatannya asik nih ya, orang kan nggak tahu ini puasa gitu kan, ada kayak gitu-gitu zaman dulu nih. Masa zaman, itu ya. Masa itu dulu. Masa ya kan, itu. sekian puluh tahun yang lalu. Iya. Nah jadi
makanya aku jadi lebih ekstra gitu loh. Ya, Karena pernah ngalamin di mana masa-masa, aduh aku pernah bohongin orang tua aku, ternyata sampai rumah aku bilang puasa waktu itu, ya kan? Sekarang lah penyesalan itu ada ya. Sekarang tuh ada. Jadi sampai gimana cara kita monitor, apalagi untung sekarang kan anak kita udah bisa tracking dari Betul. smartphone kan, jadi bisa tahu apa segala macam. Oh dia di mana nih, dia ngapain Ya, ini segala. Oh aktivitasnya kelihatan apa, jadi bisa tahu semuanya semua. Ya terlepas dia cheating segala macam kan ya, bagaimana sebisa mungkin kita bisa memangkas itu gitu loh. Betul. Bagaimana sekarang orang tua sebenarnya dengan kemajuan teknologi zaman ini juga kita harusnya mengerti ya bagaimana memagari mereka ya. Betul. Dan kita harus bijak juga terhadap apa yang digunakan sama kita dan juga keluarga dan juga anak kita terhadap smartphone tadi. Karena kan cobaannya paling ngeri juga di sini nih. Itu yang paling serem. Kalau dulu ada istilah kan kalau anak nakal tuh keluar dari rumah pulangnya malam, ya. Kalau sekarang di rumah aja, nggak kedetek ya. Belum game-game apa segala macem kan. Nah, tiba-tiba lagi scroll di Instagram, lo nggak boleh kayak gitu. Nah, bahaya tuh. Ini yang bahaya. Tapi Pak Ale nanti mau tanya nih. Iya. Justru di bulan puasa itu kan puasa ibadah yang sangat rahasia. Betul. Puasa itu sangat rahasia, hanya kita dengan Allah yang tahu. Nah, kalau ibadah sholat kan kelihatan, ibadah haji juga kelihatan, berangkatnya disampaikan. Puasa ini nggak kelihatan dia puasa apa enggak. Bagaimana kita dengan kepada Allah. Puasa tapi misalnya mainnya main game atau mainnya chatting, itu kan puasanya hanya menahan makan saja. Betul. Tidak menahan hawa nafsunya. Makanya pernah ketahuan kalau nggak puasa, tiba-tiba sampai rumah masih bilang puasa, tapi ada ceplakan minuman di sini. Itu masa lampau ya. Dan yang pastinya benar banget tadi yang katakan Pak Ale juga Ferry, bahwa puasa itu bukan hanya sekedar kita bagaimana menahan lapar dan haus saja, namun tentunya ada hawa nafsu di situ yang harus kita perjuangkan, harus kita kalahkan ya. Nah kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk yuk kita menabung pahala yuk. Caranya mudah banget, langsung aja kalian scan nih QR code yang ada di layar televisi Anda saat ini, dan insya Allah donasi Anda akan disalurkan oleh Basnas Bazis kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Ya, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah satu ini, tetap di Insight Ramadan.